Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai pada mata kuliah Language Assessment and Evaluation. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai apa yang telah kita bahas sebelumnya pada kesempatan yang lalu mengenai eh, pembuatan diagnostic test atau pretest atau bisa juga disebut sebagai assessment awal seperti itu. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah mendiskusikan mengenai diagnostic test yang berhubungan dengan elemen mendengar berbicara seperti itu dan sudah kita pahami bersama bagaimana Anda membuat diagnostic test untuk elemen tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan mengenai elemen yang kedua, paket yang kedua, yaitu elemen membaca memirsa, reading viewing. Kalau reading mungkin jenengan sudah paham, sudah tahu mengenai konsep reading itu seperti apa. Akan saya sedikit bahas mengenai konsep viewing seperti apa, seperti itu. Oke, kita lihat dulu di CP ya. Di CP yang sudah sempat kita bahas sebelumnya, masih berbicara mengenai di fase E untuk SMA kelas 10, yaitu eh, pada akhir fase E, peserta didik membaca dan merespons berbagai jenis teks. Peserta didik membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi. Jadi ini TP atau tujuan pembelajaran yang pertama adalah ini. Peserta didik membaca untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Ya, jadi ini membaca untuk mendapatkan sesuatu atau mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mencari dan mengevaluasi detail, spesifik, dan inti. Nah, dari berbagai jenis teks. Nanti untuk jenis teksnya itu menyesuaikan dengan yang sedang dipelajari. Apakah itu descriptive text, apakah itu narrative text, atau recount, atau yang lain. Seperti itu. Jadi nanti ini adalah intinya adalah mencari dan mengevaluasi detail spesifik ya. Ada informasi umum dan informasi khusus. Nah, seperti itu. Kemudian, nah teksnya ini dapat berbentuk cetak atau digital. Monggo nanti bisa, kalau saat ini sih lebih cenderung ke digital ya, karena eh, di internet banyak sekali jenis teks yang bisa Anda ketikkan, yang bisa Anda cari. Tinggal diketikkan aja kata kuncinya, nanti akan keluar sendiri sesuai dengan apa yang akan Anda pelajari seperti itu. TP yang kedua adalah tadi sudah untuk mencari dan mengevaluasi detail spesifik dan inti. Kemudian TP yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah pemahaman peserta didik terhadap ide pokok dan seterusnya mulai berkembang. Oke, mulai berkembang. Nah, oh mohon maaf. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah TP yang terakhir, peserta didik mengidentifikasi tujuan penulis. Jadi nanti sudah membaca untuk mencari informasi, ya. Informasi itu tersebut bisa berupa detail spesifik dan inti dari berbagai jenis teks. Teksnya terserah nanti. Yang ketiga adalah mengidentifikasi tujuan penulis. Misalkan descriptive text itu tujuannya apa? Kan descriptive text ada describing people dan ada describing place, ada describing things atau benda. Nanti kalau misalkan untuk describing people, nanti tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca ya mengenai apa yang dideskriptifkan, apa dideskripsikan misalkan yang berkenaan dengan salah seorang public figure yang terkenal, misalkan Presiden Joko Widodo, misalkan seperti itu. Salah satu contohnya seperti apa nanti bisa digambarkan melalui descriptive text describing people. Identifikasi tujuan penulis yaitu memberitahukan kepada pemirsa mengenai, misalkan saja memberikan gambaran secara detail kepada pembaca mengenai sosok public figure, dalam hal ini contohnya adalah Presiden Joko Widodo, seperti itu contohnya. Dan mengembangkan keterampilannya untuk melakukan inferensi sederhana dalam memahami informasi tersirat. Ini inferensi sederhana itu seperti mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi
setelah membaca, kemudian dia mampu untuk menarik kesimpulan, oh ternyata gambaran mengenai Presiden Joko Widodo itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu, ya. Ini nanti masuk dalam HOTS ya. Dan memahami informasi tersirat dalam teks. Tersirat ada dua jenis informasi, yaitu tersurat, artinya informasi tersebut ada di dalam teks. Jadi Anda tidak perlu, atau si siswa atau yang dites nanti itu tidak perlu menggunakan analisis, atau istilah bahasa gampangnya itu mikir seperti itu, karena sudah ada dalam teks. Kemudian kalau yang informasi tersirat itu harus menganalisis apa maksud yang terkandung di dalamnya. Nah, ini perlu analisis, perlu mikir ya ketika siswa itu akan menjawab tes nantinya, seperti itu. Jadi nanti kalau melakukan inferensi sederhana itu artinya menyimpulkan, sedangkan memahami informasi tersirat adalah nanti siswa perlu melakukan analisis untuk bisa menjawab pertanyaan dalam soal, seperti itu. Gitu intinya. Kemudian yang ingin saya tekankan di sini adalah untuk jenis apa bentuk teksnya. Jadi kalau membaca itu bentuk teksnya itu bisa ya seperti ini semacam inilah bacaan seperti itu. Sedangkan memirsa itu berbeda dengan membaca. Memirsa itu nanti jenengan menampilkan satu foto atau satu video, ya seperti itu. Kemudian nanti peserta didik diminta untuk, nah kalau ada istilah viewer atau pemirsa itu misalkan jenengan menonton sepak bola seperti itu, jenengan tidak secara langsung ya, tapi di TV, maka Anda adalah berperan sebagai seorang viewer atau pemirsa, seperti itu. Sering diucapkan juga oleh pembaca berita, para pemirsa di rumah dan seterusnya ya, seperti itu. Artinya Anda sedang memirsa. Memirsa itu apa? Memperhatikan. Nah, tidak hanya datang duduk lihat TV, lihat film dan lain sebagainya tanpa mikir apa-apa, enggak. Yang dimaksud dengan memirsa di sini adalah ketika jenengan melihat suatu informasi, baik itu berupa video, baik itu berupa foto, maka dalam otak Anda nanti atau di dalam otaknya siswa nanti akan ada proses, ya, proses menganalisis seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan memirsa itu adalah kemampuan untuk memahami, memaknai audiovisual. Itu audiovisual itu berarti video ya, atau berupa sajian cetak. Cetak itu tidak kayak foto, kayak gambar itu ya, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, apa yang diperhatikan ya, ada kalau di film itu kan ada pronunciation, kemudian ada isyarat-isyarat, misalkan body language, facial expression, ekspresi wajah, kemudian ada kosakatanya juga, kemudian ada struktur bahasa. Misalkan kalau jangan lihat film barat itu kan ada struktur bahasa yang digunakan, ada maknanya juga, seperti itu ya. Jadi yang namanya memirsa adalah nanti selain setelah melihatnya bisa bisa menceritakan kembali mengenai apa yang telah dia lihat. Itu intinya adalah memirsa. Nah, gitu ya. Jadi nanti jenengan ketika membuat diagnostic test atau tes apapun itu, baik pretest maupun post test, jenengan cukup menyajikan untuk memirsa ya, untuk elemen memirsa, nanti jenengan cukup menyajikan berupa video atau berupa foto. Nanti jenengan untuk soal-soalnya berkenaan dengan pronunciation kalau berupa video, dengan isyarat, body language, facial expression, kosakata, ada juga yang berkenaan dengan warna, berkenaan dengan latar, berkenaan dengan yang lain-lain. Intinya adalah nanti jenengan mengembangkan atau ingin mencari tahu mengenai pengetahuan apa ya yang diperoleh oleh siswa itu, atau yang dipunyai oleh siswa itu untuk menganalisis sebuah gambar atau potongan film atau potongan video, seperti itu. Nah,
Jadi nanti jenengan untuk pertanyaan-pertanyaan seputar itu, jenengan bisa melihat dari sisi satu warna mungkin bisa seperti itu. Kedua bisa dari sisi pronunciation. Ketiga dari sisi grammar. Keempat dari sisi facial expression atau gesture seperti itu ya, body language atau gesture gitu. Jadi nanti jenengan tinggal apa namanya, tinggal menyediakan sebuah gambar atau potongan klip video, nanti tinggal buat pertanyaannya seperti itu. Oke. Oke, kemudian itu intinya. Jadi nanti kalau yang berkenaan dengan elemen membaca memirsa ini, nah, yang berkenaan dengan elemen membaca memirsa ini, seperti biasa, untuk yang elemen membaca nanti jenengan tinggal eh, comprehension saja. Comprehensionnya itu berupa apa? Seperti kemarin yang di apa yang sudah kita cek bersama ya. Di ini sebenarnya mirip dengan yang di elemen listening speaking. Nah, ini elemennya, bentar, besarkan dulu. Membaca pemirsa. Kalau membaca cukup nanti dengan comprehension saja, pemahaman, pemahaman, ya, pemahaman baik yang berupa tersurat, artinya itu jawaban ada di teks ataupun tersirat, ya. Jadi ini kalau yang tersirat perlu perlu analisis, ya. Contohnya gampang, misalkan gini, Presiden Jokowi ini etok-etok saja ya, saya tidak tahu tanggal lahir persis, benar saya cari di internet. Jokowi lahir tahun berapa? Oh, 21 Juni 61. Oke. Lahir tanggal 21 Juni tahun 1960. Nah, pertanyaan yang bersifat tersirat adalah, ya, berapa usia Presiden Jokowi di tahun 2024? Nah, karena tahun depan beliau sudah tidak jadi presiden lagi, ya. Jadi makanya ini diberikan tahun. Kalau jenengan menuliskan berapa usia Presiden Jokowi saat ini, nah ketik ini soal ini tidak bisa digunakan lagi tahun depan karena Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi di tahun 2025. Maka untuk mengantisipasi agar bisa digunakan lagi di tahun mendatang, maka jenengan bisa mengganti ini menjadi berapa usia Presiden Jokowi pada tahun 2024. Nah, ini perlu analisis. Analisa gampang. Jadi tahun 2024 dikurangi 1961 jadinya berapa, nanti jenengan tinggal, sebentar saya juga dikurangi 19, maka saat ini usianya adalah 63 tahun seperti itu. Nanti bentuknya adalah multiple choice test. Jadi untuk yang elemen membaca memirsa ini nanti berupa pilihan ganda dengan jumlah opsi 4 saja, itu A, B, C, D, ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang berbentuk apa, memirsa adalah dengan menggunakan, bentar, ini contoh gambarnya saja ya. Jadi contoh gambarnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini contoh saja. Ini kan ada ekspresi anak yang nampaknya sangat gembira gitu ya. Jadi nanti jenengan bisa menganalisis mulai dari ekspresi wajah, apa yang ditunjuk. Di sini ada laptop ya, kemudian dia di kursi, dan ini di ruangan apa. Ini ada pencahayaan. Jenengan bisa menganalisis ini pakai kaos warnanya biru, ini pakai kaos juga warnanya hijau strip putih, dan posisi tangannya bagaimana dan lain sebagainya, ya. Ini juga ada warna mejanya. Jadi itu adalah yang namanya viewing. Viewing itu melihat dari berbagai sudut pandang.
berbagai sudut pandangnya. Ini berupa dari facial expression-nya, ini karena hanya berupa foto, ini facial expression-nya itu ekspresi wajah. Ini gesturnya, dia mengangkat tangan itu menunjukkan ekspresi yang sangat gembira. Mungkin karena dia melihat hasil ujiannya itu dan dia dinyatakan lulus atau mendapat nilai sempurna, nilai A seperti itu. Ya, ini mungkin adiknya atau temannya ikut merasa gembira karena dia juga sampai menunjuk, "Wah, ternyata kamu dapat nilai A, ure," gitu, seperti itu. Jadi jadi bisa membayangkan sendiri seperti itu. Jadi contoh pertanyaannya adalah misalkan kalau dengan why does the kids pakai do aja lah. Why do the children kalau ini ya ada banyak ada dua look so happy. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Atau what can be inferred from the uh, children's expression. Nah, ini bisa. Jadi dia mengekspresikan apa, kan joy ya, senang dan seterusnya. Jadi jawabannya itu yang. Nah, untuk jawabannya sendiri bisa macam-macam dan dengan nanti tinggal jangan yang happy gitu ya. Jadi kata-katanya tolong diganti. Kalau yang biasa kan happy gitu ya. Nanti jangan bisa menggunakan thesaurus. Tulisannya kayak gini. Thesaurus itu. Oke. Nanti ada banyak padanan kata. Itu untuk mencari ini sama dengan istilah lain dari satu kata. Itu ya. Boleh. Secara online boleh. Di Word pun juga ada thesaurus gitu ya. Happy itu apa sih padanan katanya? Kita cari. Nah, ini di blok dulu, kemudian di shift F7 nanti keluar di sini. Please, glad, joyful, cheerful, wah macam-macam di sini, ya. Jadi jawabannya adalah kita ambil salah satu cheerful. Nah, itu cheerful. Oke. Nanti untuk yang lain-lain monggolah bisa dengan kembangkan sendiri. Itu contohnya. Oke. Oke, seperti itu. Nah, untuk apa pertemuan kita hari ini nanti hanya berkenan dengan itu saja. Nanti kemudian tugas Anda di Google Classroom adalah membuat diagnostic test ataupun apa namanya asesmen awal atau pretest ya. Untuk jumlah soalnya tidak usah banyak-banyak, dua elemen itu atau mohon maaf satu pasang elemen itu membaca pemirsa nanti cukup 10 pertanyaan saja ya. Betul. Jadi nanti dengan menyediakan sebuah teks, terserah mungkin nanti teksnya apakah deskriptif, naratif, recount atau yang lain. Nanti dari teks deskriptif itu 5 soal. Kemudian teks deskriptifnya tidak usah panjang-panjang, cukup satu paragraf saja. Nanti sekitar 10 kalimat saja seperti itu. Dipotong aja enggak apa-apa. Nah, kemudian nanti untuk yang berkenaan dengan memirsa atau viewing, nanti jenengan bisa ke sebuah gambar saja. Jadi menganalisa gambar. Selain ini, jadi jenengan juga bisa membuat viewing itu, misalkan berkenaan dengan diagram apa ya, misalkan ya batang lah, ya gampang. Misalkan tentang apa ya diagram batang atau chart saja lah, boleh. Pie chart gitu ya. Nanti jenengan apa ya pie chartnya ya. Sebentar saya cari dulu. Pie chart berkenaan dengan apa ya misalkan. Ini pie chart berkenaan dengan inilah misalkan tentang bisnis ya. Ini nggak kelihatan ya. Nanti jangan cari yang lebih jelas ya. Ini ada personal business, visit friends or relative,
Nah, ini survei why people travel, work related, leisure gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, ini hasil survei lah seperti itu. Nanti jalan bisa juga melihat dari sini gitu ya, ini hasil survei atau yang sembarang gambar lah gitu. Jadi nanti untuk yang elemen viewing atau memirsa nanti jangan tolong membuat soal dari gambar, sebuah gambar saja seperti itu. Nanti jangan buatnya di Microsoft Word ya, tidak seperti kemarin waktu di dengan menggunakan Google Form. Baik, untuk pertemuan kita hari ini pembukanya sampai di sini dulu. Nanti kita bisa sambung di diskusi ya, ataupun jalan bisa langsung mengerjakan untuk diagnostic test untuk elemen membaca memirsa seperti itu. Ini cukup gampang, jadi banyak yang favorit di sini, guru-guru banyak yang favorit di sini karena ini yang paling mungkin untuk dinilai secara langsung gitu ya. Kalau yang kemarin itu speaking itu kan butuh waktu ya, butuh waktu. Kemudian untuk yang writing nanti analisis analisis writing siswa itu juga butuh waktu. Jadi ini yang paling gampang ya, elemen yang membutuhkan waktu adalah untuk yang speaking, berbicara, dan juga yang writing, menulis ya. Menulis mempresentasikan itu akan kita bahas minggu depan seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada